simbol dari kota Jogja ini sendiri gitu. Apa ya? Melambangkan apa ya? Saya kurang tahu. Hampir semua kota di dunia memiliki bangunan yang menjadi simbol kota. Salah satunya Yogyakarta yang memiliki Tugu Palputih. Walaupun berdiri sebagai simbol kota, tidak banyak generasi sekarang yang paham makna filosofi dan sejarah Tugu Palputih. Tugu hanya menandakan bahwa Anda pernah berada di kota Yogyakarta. Tugu ini dibangun kurang lebih ya semasa awal pendirian istana, yang kalau istana itu didirikan pada tahun 1755-56, ya mungkin di sekitar itu sekitar 1760-an itu selesai. Memang dirancang dan merupakan gagasan inisiatif dari Sultan sendiri, Sultan Hamengkubuwono pertama. Karena beliau seorang perancang ya, seorang perancang dan seorang ahli ini taktis militer pertahanan dan sekaligus mempunyai pandangan filsafat yang cukup tinggi. Artinya W1 Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu adalah bergelar ngaso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngaloga Abdul Rahman Saidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sepisan. Itu arsitek Keraton Yogyakarta, arsitek Keraton Surakarta. Posisi Tugu terletak di pusat kota, tepatnya di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu merupakan filosofi kepemimpinan Jawa yang dimonumenkan oleh Keraton Yogyakarta. Tugu Palputih berdiri di bentangan garis imajiner yang membujur dari selatan kota hingga ke utara. Sultan Hamengkubuwono pertama, ya waktu mendirikan keraton Yogyakarta Hadiningrat, sekaligus tersusun pemikiran untuk menyusun tata ruang keraton Yogyakarta, termasuk mengenai arah dan kiblat dari keraton. Nah, sampai juga tadi terpikir untuk membangun sebuah tugu atau monumen sebagai tanda batas wilayah kota istana yang ada di sebelah utara keraton. Waktu perjuangannya ya, mulai dengan mendirikan atau merebut kembali separuh dari kerajaan Mataram itu dasarnya adalah perjuangan Golong Gilik ini. Perjuangan persatuan kesatuan itu. Sampai HB1 itu diangkat oleh rakyatnya. Karena negara Mataram waktu itu diserahkan kepada Belanda oleh PB kedua. Maka beliau ingin merebut kembali, hanya dapat separuh. Yang sekarang menjadi Mataram Ngalijokerto Hadiningrat ini, yang kemudian menjadi daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, perjuangan dengan darah dan air mata. Tanpa adanya persatuan kesatuan yang Golong Gilik tadi, itu sebetulnya rumusan Pancasila. Itu adalah gotong royong. Garis imajiner yang memiliki makna filosofi tinggi dimulai dari Pantai Parangkusumo, Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu, dan berakhir di Gunung Merapi. Garis ini memiliki makna perwujudan dari simbolisasi hubungan antara rakyat dengan rajanya dan antara Tuhan dengan hambanya.
yang dikenal masyarakat Jawa, Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti inilah yang membuat Sultan harus mendekatkan tahtanya kepada rakyat. Karena Sultan tetaplah manusia biasa yang diberikan amanah untuk memakmurkan rakyatnya. Dalam memerintah, Sultan yang bertahta harus berpatokan pada hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam Kesultanan Yogyakarta berpedoman pada agama Islam sebagai agama negara, yang ditransformasikan dengan kepercayaan Jawa kuno akan Tuhan penguasa semesta. Sebetulnya itu mirip-mirip dengan konsep yang pernah dimiliki orang Jawa sebelumnya dalam masa atau era kebudayaan Hindu Buddha yang antara jagat atas jagat bawah, langit dan bumi, dan itu menjadi satu konsep yang ditransformasikan dalam era Islam, digambarkan itu tadi bukan hubungan dewa dan manusia, tapi ini hubungan antara Tuhan yang Maha Kuasa dengan umat manusianya. Yang itu pengertiannya persatuan kesatuan antara manusia satu dengan yang lain dan antara manusia dengan yang Maha Kuasa. Hablum minallah hablum minannas. Betul-betul sangat mengganggu kepentingan penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi wilujeng sak pengandapelan sak penginggilih. Tidak banyak yang tahu jika Tugu Palputih yang terlihat sekarang merupakan bangunan Tugu yang kedua. Sebelum dibangun ulang oleh pemerintah Hindia Belanda, bangunan Tugu pertama bernama Tugu Golong Gilik. Tugu Golong Gilik menjulang lebih tinggi dari Tugu Palputih. Konon tingginya mencapai 25 meter, lebih tinggi 10 meter dibandingkan Tugu Palputih yang hanya setinggi 15 meter. Namun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-6, terjadi gempa dahsyat yang mengguncang Yogyakarta hingga mampu merobohkan Tugu Golong Gilik. Selain merobohkan Tugu Golong Gilik, gempa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867 juga merobohkan beberapa bangunan penting seperti Gedung Agung dan Benteng Vredenburg. Gempa juga menewaskan kurang lebih 5 warga Yogyakarta, serta meluluh lantakan 327 bangunan sipil di Yogyakarta. Reruntuhan Tugu Golong Gilik sempat terbengkalai selama 22 tahun karena ketiadaan dana Keraton Yogyakarta untuk membangun kembali. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7, Tugu kembali dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Terjadi gempa itu pada waktu Sultan Hamengkubuwono ke-6 itu sedang dilakukan usaha-usaha perbaikan ekonomi dengan macam-macam usaha dalam peningkatan persewaan untuk penanaman tebu dan kemudian untuk tembakau ya. Lebih-lebih kemudian pada masa berikutnya itu Sultan Hamengkubuwono ke-7 sudah ingin memulai memperbaiki ekonomi itu pada tahun kurang lebih 1870-an. Itu perekonomian ya memang belum baik sekali, tapi sudah ada usaha-usaha. Filosofi Manunggaling Kawula Gusti yang menjadi kekuatan utama Keraton Yogyakarta dihancur leburkan oleh Belanda. Tugu baru pun dibangun dengan desain arsitektur yang sama sekali berbeda dari Tugu Golong Gilik. Filosofi Manunggaling Kawula Gusti diganti dengan filosofi yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, yakni memecah ikatan antara raja dan rakyat. Arsitekturnya disebutkan itu J.W. Brussel yang berkedudukan sebagai kepala dinas PU kalau sekarang ya, pekerjaan umum. Itu waktu itu Opsichter Waterstaat ya, didampingi pengawasnya itu oleh pejabat keraton, yaitu oleh patih. Keraton itu ada jabatan patih. Patih itu Perdana Menteri kalau zaman sekarang. Itu yang
nama itu Kanjeng Raden Adipati Danurejo kelima. Ini sebetulnya pembangunan itu diprakarsai, kemungkinan juga dibiayai oleh Patih ini. Yang notabene adalah orangnya Belanda, sebagian. Nah ini kita memang dalam suasana penjajahannya seperti ini. Penghancuran makna filosofi ini penting bagi Belanda yang memang ingin memecah belah kesatuan raja dan rakyat yang menjadi kekuatan utama Keraton Yogyakarta untuk melawan kekuasaan Belanda. Bangunan Tugu yang baru selesai dibangun pada tanggal 3 Oktober 1889. Tugu inilah yang kita kenal sekarang dengan nama Dewi Tepal atau Tugu Pal Putih. Setelah tidak berbentuk tadi tugu yang semula yang disebut Golong Gilik, maknanya juga sudah bergeser. Ya, maknanya hanya sebagai lambang kota, ya, lambang kota yang simbolis sebagai ikon kota saja, kota praja Belanda. 4 sisi bagian Tugu Pal Putih memiliki masing-masing makna, yaitu panel sisi barat menyematkan nama pembuat tugu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Sisi timur menyambut baik kehendak Ngarso dalam Sultan. Sisi utara menyiratkan pembangunan tugu merupakan inisiatif Patih Danureja kelima. Dan sisi selatan tertulis kesejahteraan bilik pimpinan negara. Tulisan yang ada di sisi selatan inilah yang secara tidak langsung menjauhkan arti kepemimpinan raja yang menyatu dengan rakyat. Jadi kesejahteraan bagi pimpinan negara. Bukan golong gilik, bukan untuk rakyat. Ya. Di sini sudah sangat berbeda. Bersamaan dengan dibangunnya Tugu Pal Putih oleh Belanda, Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga mendirikan tugu di titik 0 km yang sekarang. Pembangunan ini adalah upaya keraton untuk mempertahankan keberadaan dan makna Tugu Golong Gilik yang sudah diganti dengan Tugu Pal Putih. Tugu yang dibangun serupa dengan Golong Gilik ini pun akhirnya dimanipulasi oleh Belanda untuk mengaburkan makna Golong Gilik. Tugu ini tidak bertahan lama karena hilang begitu saja seiring pergantian tahta Kesultanan Yogyakarta. Bentuknya memang golong gilik, tetapi golongnya itu diberi lampu. Di situ. Gitu loh. Jadi ada 2 waktu itu. Sampai pada akhir dari pemerintahan AB7, tugu yang sekarang sudah ada juga karena itu dibangun pada AB7. Walaupun banyak orang tidak tahu lagi makna tugu, namun filosofi Manunggaling Kawulo Gusti yang berada dalam Tugu Golong Gilik sampai hari ini tetap mendarah daging di antara warga Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan disahkannya keistimewaan Yogyakarta dengan mengangkat langsung Sultan Yogyakarta sebagai pemimpin daerah atas desakan rakyat Yogyakarta sendiri. Sebagai kepala daerah, sebagai wakil kepala daerah, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Semangat golong gilik itu tetap ada dan tetap dipegang teguh sampai Belanda itu pergi dari Nusantara ini, ya, dari Indonesia ini, yang dimulai dari Yogyakarta, Ngayojokarto Hadiningrat, Mataram. Ora iso saka wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram.